Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan mengelola pekerjaan dengan baik. Mengelola pekerjaan dengan baik. Ketika saya menganjurkan Pak Pendeta Yosvalo ini untuk membuka pelayanan, banyak kali beliau belum memberikan tanggapan, tapi saya dorong terus. Bahkan ketika saya menyampaikan hal itu, istrinya sendiri tertawa. Karena apa? Karena istrinya tidak percaya panggilan beliau jadi gembala. Beliau katakan itu jadi penginjil. Saya bilang penginjil itu juga gembala. Karena apa? Hasil dari penginjilan itu perlu digembalakan. Amin. Karena itu saya mendorong beliau pada waktu itu, sekaligus memberikan tempat di kantor BPD supaya beliau dapat mulai. Tapi karena kantor BPD itu sedang kita bangun dan waktu itu masuk Corona, maka semua bisa dilayani secara online. Dan saya mengikuti beberapa kali online dari GPI Penabur ini, di mana hambanya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan hari ini merupakan ulang tahun yang ketiga dari GPI Penabur ini. Beliau hanya menabur saya bilang, tapi siapa yang menuai? Kalau hanya menabur saja, jadi kita harus tambah juga menabur dan menuai gitu ya. Supaya apa yang ditabur bisa dituai. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 mengatakan begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu Saudara yang kasih, apa yang firman Tuhan katakan di sini, bahwa kita tidak akan tahu apa yang terjadi di dunia orang mati. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, apa yang dijumpai oleh tangan kita, kita harus mengerjakan itu dengan sekuat tenaga. Dengan kemampuan, dengan potensi yang ada pada kita. Dengan kata lain, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengelola pekerjaan yang Tuhan persiapkan kepada kita, entah itu di marketplace, entah itu pekerjaan pelayanan Tuhan persiapkan seperti yang dipersiapkan oleh Tuhan kepada hambanya Bapak Pendeta Yosvalo ini. Kita harus mengelola pekerjaan dipersiapkan kepada kita itu dengan baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah ini Tuhan mengajarkan kepada kita satu rahasia yang mungkin banyak di antara kita belum tahu, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, kita kelola itu dengan sebaik-baiknya. Percayakah saudara bahwa uang yang sudah peroleh itu adalah pemberian Tuhan? Percayakah saudara bahwa semua yang ada pada saudara, termasuk nafas hidup saudara, itu pemberian Tuhan? Maka karena kita menyadari semua yang ada pada kita itu adalah pemberian Tuhan, maka kita juga mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita itu kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengelola apa yang menjadi pemberian Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, dalam rangka ulang tahun yang ketiga dari GPI Penabur ini, kita akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam firman Tuhan ini tentang bagaimana kita mengelola pekerjaan dengan baik. Pengelolaan pekerjaan dengan baik itu ditandai oleh 3 hal. Pertama, menikmati hasil pekerjaan. Saya percaya saudara-saudara, dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 7a, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Artinya ini apa? Artinya hasil pekerjaan yang kita kerjakan, kita harus kelola dengan baik supaya kita bisa menikmati hasilnya. Ada banyak orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bekerja dan dia mendapat uang, tapi dia habiskan uangnya untuk mabuk-mabukan, untuk pesta pora, dan seharusnya uang yang dia punya itu dia bisa pakai untuk membangun rumah, tapi dia tidak punya rumah. Karena apa? Karena semua yang dia usahakan, dia dapatkan, dia habiskan untuk mabuk, untuk pesta pora dan sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk pengelolaan yang tidak baik. Pengelolaan yang baik yang kita lakukan ketika kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percaya untuk kita kelola dengan baik, maka saya percaya hasil pertama dari pengelolaan yang baik itu bukan orang yang lain nikmati, tapi kita sendiri. Karena itulah pengkhotbah mengatakan kita harus
menikmati roti dan anggur yang merupakan hasil dari pengolahan yang baik dari apa yang kita kerjakan. Saudara, saya percaya walaupun corona itu adalah sesuatu yang mendatangkan bahaya, karena kalau orang kenanya bisa meninggal dunia. Tapi corona juga membawa berkat. Kenapa? Karena saya tahu Pendeta Yosvalo dengan adanya corona dia menjual masker. Dan dengan hasil dari masker itu memperoleh banyak uang dan dia bisa DP untuk beli rumah ini ditambah dengan yang lain-lain. Haleluya. Jadi saudara, hal-hal yang terburuk yang kita alami kalau kita sikapi dengan baik, di dalamnya ada berkat Tuhan. Dan itu bukti nyata yang dialami oleh Bapak Gembala, Pak Pendeta Yosvalo dengan ibunya dan anaknya yang mengelola bagaimana secara online semua barang-barang itu didatangkan dari Jawa, saudara-saudara. Dan Pak Yosvalo sambil menjual masker, kesempatan itu juga membangun komunikasi dengan orang lain dan mengabarkan Injil. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, di luar sana juga ada seorang pengusaha, tomat, melon dan sebagainya, saudara-saudara. Oleh karena dia mengelola dengan baik pekerjaan yang dipercayakan Tuhan untuk dikelola dalam bentuk perkebunan pertanian, maka yang tadinya punya rumah sederhana sekarang punya rumah yang bagus. Yang tadinya tidak punya mobil sudah punya mobil. Tapi ingat, kalau semua sudah didapat jangan sombong. Karena semua yang kita peroleh dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk kita mengelola pekerjaan yang baik itu di dunia usaha, di pelayanan, kita perlu juga menjaga kesucian hidup kita. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 8 dikatakan begini, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini berbicara mengenai apa? Mengenai bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita. Jangan sampai kita berpakaian yang compang-camping. Mungkin kita tidak gila, tapi karena kita memakai pakaian seperti itu, orang bisa salah mengerti mengenai keadaan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk mengelola pekerjaan yang baik itu, kita harus juga menjaga kesucian kita. Di tempat bekerja di mana kita bekerja, ada berbagai tawaran di sana. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang untuk kita mungkin mencuri atau merampok, atau mungkin kita korupsi ketika kita ada di dunia kerja. Tetapi saya percaya kalau kita mengelola pekerjaan kita dengan baik, kita mempertanggungjawabkan pekerjaan itu bukan hanya kepada atasan, kepada negara, tapi terutama kepada Tuhan. Karena itu di dunia kerja kita harus menjaga kesucian hidup kita. Jangan sampai kita menurunkan standar kesucian yang Tuhan sudah tetapkan dalam firman-Nya. Alkitab berkata, hendaklah kamu suci karena aku suci, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Bahwa orang yang tidak suci hatinya tidak akan mungkin melihat Allah. Kalau kita mau melihat Allah bekerja di dalam dunia usaha yang kita sedang bangun, dalam dunia pelayanan kita sedang kerjakan hari ini, maka kita semua harus menjadi umat yang mau menjaga kesucian hidup kita, yang Alkitab gambarkan di sini, untuk kita membiarkan pakaian kita putih dan jangan sampai minyak di atas kepala kita itu tidak ada lagi. Minyak itu berbicara mengenai apa? Mengenai urapan, mengenai kuasa Tuhan. Walaupun kepala kita botak, tapi urapan Tuhan tetap dasar, saudara-saudara. Haleluya. Bukankah Alkitab menyatakan kepada kita bahwa seorang yang bernama Elisa, dia adalah botak, saudara-saudara. Sampai anak-anak mereka memanggil dia botak-botak. Tapi saudara, apakah urapannya tidak ada di kepala dia? Urapannya dasar. Dia salah gunakan urapannya, minta supaya burung gagak makan anak-anak itu. Akhirnya anak-anak itu mati dimakan sama burung gagak. Kenapa? Karena urapan Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan Elisa yang walaupun kepalanya botak. Jadi saya percaya saudara-saudara, walaupun Pak Pendeta Gembala di tempat ini dia lebih adik daripada saya, tetapi dia kelihatannya
selalu berpikir masa depan sehingga botaklah bagian depannya. Tetapi urapan Tuhan tidak pernah habis. Urapan Tuhan semakin mengalir. Kenapa? Karena beliau menjaga pakaiannya tetap suci dan kepalanya tetap diminyaki dengan minyak urapan, dengan minyak kuasa yang bersumber dari Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, di dunia kerja itu ada banyak godaan untuk kita sebagai orang yang percaya bisa berkompromi dengan orang-orang tertentu yang menggoda kita untuk merampok, untuk mencuri, untuk korupsi dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipercayakan kepada Tuhan untuk mengelola pekerjaan di dunia usaha itu, maka kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesucian supaya dengan cara itu Tuhan dimuliakan di dalam pekerjaan kita. Haleluya. Kemudian yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam mengelola pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, maka ketika kita menerima dari apa yang kita kerjakan itu, kita juga mengelola apa yang kita peroleh itu bukan saja untuk kepentingan diri kita, tapi juga kita memberi. Amen. Dalam pekerjaan kita, memberi melalui pekerjaan kita itu kepada orang lain yang perlu kita bantu, dan terutama kepada pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, andai kata gereja ini juga belum dapat tanah, tapi bisa jadi suatu waktu kita robohkan ini, bisa dibangun 3 lantai, 4 lantai di sini saja. Kalau memang tanah sudah tidak didapat di kota Kupang ini, tapi ini bisa kita robohkan, dan kemudian di lantai bawahnya itu misalnya jadi tempat parkir, kemudian di lantai 2 tempat ibadah, lantai 3 pastori, dan juga di situ perkantoran. Haleluya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, saudara yang kasih, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Yang penting kita bersemangat melakukan upaya-upaya tertentu seperti yang dilakukan oleh Pak Gembala ini. Pertama-tamanya mungkin dia ragu-ragu karena dia hanya numpang-numpang saja di sini dulu, sehingga ketika didorong belum bertindak. Ketika saya dorong lagi, dan di suatu tempat di mana kita bertemu di sini, di tempat itu, di GBI rumah doa itu, saya bilang dulu, saya cuma suruh ini sampai ini sudah terjadi di sini. Apakah Pak Yos tidak bisa? Lalu isinya kemudian tertawa saudara-saudara karena beliau pikir itu Pak Yos terpanggil jadi penginjil. Saya bilang tidak, kamu doa dulu beberapa hari ke depan, beritahukan sama saya. Akhirnya mereka beritahu bahwa mereka sudah setuju. Saya bilang cepat, karena tata gereja baru akan keluar dan nanti lebih berat lagi. Karena apa? Tata gereja baru itu bukan 12 lagi, tapi 48 untuk seorang PDT. Di dalam kalangan gereja Betel ini kan ada 3 jenjang kependetaan. Ada PDP, pendeta Pratama, PDM itu pendeta Madia, dan PDT itu pendeta. Saudara yang kasih, akhirnya saya dorong supaya beliau ini segera, sehingga memenuhi syarat waktu itu, kemudian diresmikan dan menjadi bagian dari organisasi Gereja Betel Indonesia yang di Kota Kupang dengan nama GBI Penabur, dan gembalanya Bapak Pendeta Yos Falo. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kitab pengkhotbah yang dikatakan begini tadi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Jadi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita itu berbeda-beda, saudara yang kasih. Alkitab sudah menyatakan kepada kita kepercayaan yang Tuhan berikan kepada seseorang itu berbeda-beda. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, bukan karena talentanya yang buat orang tidak berkenan, tetapi yang membuat orang tidak berkenan kepada Sang Tuhan. Hamba itu tidak berkenan kepada Sang Tuhan karena mereka ketika diberi kepercayaan untuk mengelola harta milik Tuhan, mereka didapatkan tidak mengelolanya dengan baik. Tapi ada yang mengelolanya dengan baik. Yang mengelola dengan baik itu yang punya 5, akhirnya dia bungakan menjadi 10. Kemudian yang punya 2 itu dia kelola dengan baik, akhirnya menghasilkan 2 dan jadi 4. Tapi yang 1 kalau dia kelola dengan baik bisa
bisa juga jadi 2, kemudian yang 2 dikelola lagi, bisa lagi digandakan jadi 2, jadi 4 dan seterusnya. Tetapi karena orang itu malas dan jahat, itulah yang membuat orang itu dicampakkan ke dalam tempat di mana di sana ada kertakan gigi dan tangisan. Bukan karena Tuhan tidak berkenan atas talentanya, atas pemberian dia, tapi atas orangnya di dalam mengelola yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, berapapun yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, mari kita kelola dengan baik. Karena ketika kita kelola dengan baik, pasti hasilnya baik. Dan Sang Tuhan akan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku percayakan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar." Jadi saya percaya Pendeta Yosvalo ini telah setia dalam perkara kecil, maka sebentar lagi perkara-perkara besar Tuhan akan percayakan untuk dia kerjakan, sehingga gereja ini akan semakin bertumbuh, orang-orang yang semakin bertambah-tambah, dan orang-orang itu dipakai Tuhan untuk membangun pelayanan bagi kemuliaan Tuhan sebagai Tuhan Raja dan penguasa satu-satunya dalam hidup kita, yang memanggil dan percayakan hambanya sebagai seorang gembala untuk memimpin saudara sekalian. Karena itu kalau Tuhan sudah mempercayakan saudara untuk menjadi bagian dari gereja di tempat ini, setialah di sini. Bekerja bersama dengan beliau. Jangan suka pindah-pindah lagi. Kalau toh pindah, jangan karena melawan-melawan, tapi pindah baik-baik saja. Beritahu baik-baik. Saya di gereja, saya beritahu kalau memang tidak suka di sini dan saudara lebih senang untuk lebih bertumbuh di gereja lain, tinggal beritahu sama saya doakan, saya lepaskan. Amin. Kenapa? Saya tidak mau ribut-ribut, saudara-saudara. Saya mau dipukul orang ini gara-gara perpindahan. Di Alor sana saya diancam. Orang sabu goblok, orang sabu babi, anjing, monyet, kami mau pukul kau di sini. Tapi karena Tuhan belum mengizinkan saya menderita secara fisik, akhirnya hanya ancaman dalam bentuk ancaman mulut saja. Tapi saya masih bisa sehat-sehat seperti sekarang ini. Saya mengalami ancaman-ancaman seperti itu gara-gara perpindahan. Padahal bukan kita yang ajak orang. Orang yang mau datang sendiri. Orang yang datang sendiri itu dia punya kebebasan untuk memilih. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak melarang orang. Dia diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi kalau saudara semua yang ada di tempat ini telah Tuhan pimpin dan saudara buat pilihan untuk menjadi bagian dari pengembalaan di tempat ini, setialah mendukung pelayanan dari hambanya Pendeta Yosvalo yang ada di tempat ini. Kalau saudara dan saya setia dalam perkara kecil, kita melakukan semua yang kita lakukan hari ini, dan walaupun itu saudara-saudara sekecil apapun, tapi kalau kita melakukan itu dan kita menganggap yang kita lakukan itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, maka dari Tuhanlah kita memperoleh balasan, dari Tuhanlah kita memperoleh berkat, dari Tuhanlah kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan untuk kita miliki. Ketika kita mengelola pekerjaan dengan baik, saya percaya apa yang kita kelola kita juga akan gunakan untuk menikmatinya. Kita juga menjaga kehidupan kita supaya tetap dalam kesucian dan pengurapan Tuhan. Dan kita juga belajar untuk memberi yang terbaik dari apa yang kita kerjakan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan oleh semua pelayanan kita, membawa orang lain kepada Tuhan, supaya mereka lebih mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenaran dan kesucian. Kiranya Tuhan yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan.